Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang bergabung pada pagi hari ini alhamdulillah sudah ada berapa ini? 18 dikurangi 2, 16 berarti ya. 16 siswa. Nah, baik anak-anak. Alhamdulillah. Mari kita awali pembelajaran kita untuk The Club IPA pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan belajar tentang saling ketergantungan antar makhluk hidup. Nah, nanti yang bisa jawab pertanyaannya Ustadzah bisa langsung menjawab ya, bisa di-unmute sendiri. Ustadzah Tari akan share screen. Sudah terlihat di layar kalian? Sudah. Sudah? Sudah besar anak-anak? Sudah. Sudah pintar. Baik. Silakan disiapkan alat tulisnya. Apa yang kalian merasa butuh untuk ditulis, silakan ditulis ya. Karena Ustadzah ya. Nah, karena nanti materinya, materi PowerPoint ini akan kalian dapatkan ya di Google Classroom, The Club. Tetapi penjelasan dari Ustadzah Tari mungkin ada yang perlu kalian tulis. Mencoba belajar mandiri ya. Anak-anak The Club IPA pasti tahu dan bisa memilah mana yang kalian membutuhkan dan mana yang tidak. Kita belajar bersama ya. Nah, saling ketergantungan antar makhluk hidup. Untuk belajar saling ketergantungan antar makhluk hidup, maka kita membutuhkan materi-materi lain yang berkaitan ya. Misalnya materi apa Ustadzah? Misalnya materi tentang apa itu namanya? Kalian tahu tentang rantai makanan? Ya. Nah, kalian tahu pernah belajar materi tentang rantai makanan? Pernah. Pernah, oke. Ustadzah mau tanya, apa sih rantai makanan itu? Apa rantai makanan itu? Ada yang tahu rantai makanan? Peristiwa makan dan dimakan. Makan dan dimakan. Kemudian ada yang namanya jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan. Apa itu jaring-jaring makanan? Dari beberapa rantai makanan. Kumpulan dari beberapa rantai makanan itu gabung menjadi satu, disebut dengan jaring-jaring makanan ya. Nah, kemudian ada yang namanya predator. Apa itu predator? Ada yang tahu? Predator itu apa? Hewan. Hewan yang apa? Hewan pemangsa. Hewan pemangsa. Hewan pemangsa. Berarti kalau kita punya pemangsa, maka kita punya mangsa. Sama apa pemangsa itu? Beda. Bedanya apa?
mangsa yang diapakan, Nak? Yang dimakan. Iya, yang dimakan. Makan kalau mangsa yang memakan. Mangsa yang dimakan. Mangsanya yang dimakan. Mangsa itu yang dimakan, pemangsa itu yang memakan. Nah, kita punya yang namanya detritivor. Nah, apa itu detritivor? Yang Mengurai, ya. Detritivor itu pengurai, ya. Pengurai sama dengan detritus. Detritus itu ya yang terurai itu tadi, ya. Kemudian ada Umi, berisik nggak? Berisik. Berisik ya? Suara berisiknya dari mana? Dari Ustazah Tarikah? Waktu langsung saja kita mulai acara pertama. Sudah, ini udah. Udah nggak berisik? Oh Iya, ya. udah. Nah, ada detritivor, ada detritus, ada yang namanya tadi apa? Pengurai, ya kan? Kemudian, ya ini detritivor, detritus, pengurai. Nah, istilah-istilah ini anak-anak rantai makanan, jaring-jaring makanan, predator, mangsa, detritivor, detritus, dan pengurai itu nanti akan kita gunakan juga di hubungan saling ketergantungan antar makhluk hidup. Jadi teorinya nanti ada kaitannya dengan rantai makanan. Nah, kalau di rantai makanan coba Ustazah review lagi. Kalau di rantai makanan peran yang menempati posisi pertama. Peran apa yang menempati posisi pertama? Biasanya makanannya. Produsen. Makanan itu ada banyak. Ada berupa daging, ada berupa tumbuhan, ya. Nah, yang menempati posisi pertama dalam suatu rantai makanan adalah produsen. Produsen itu berupa tumbuhan hijau. Ingat-ingat ya, produsen itu berupa tumbuhan hijau. Setelah produsen, baru nanti ada yang namanya apa? Konsumen satu. Konsumen tingkat satu. Konsumen tingkat 2 sampai konsumen tingkat puncak. Nah, biasanya setelah konsumen tingkat puncak ini biasanya ada pengurai. Pengurai itu ini detritivor, detritus, ya, pengurai. Tetapi terkadang rantai makanan secara umum itu hanya sampai pada konsumen tingkat puncak, ya. Oke, sekarang Ustazah lanjutkan ke materinya. Bisa di next ya. Oh, ini. Nah, sekarang hubungan interaksi antar makhluk hidup dalam suatu habitat yang mendiami Udah. Skip dulu. Oke, sekarang kita bicara tentang hubungan interaksi antar makhluk hidup dalam suatu habitat yang mendiami suatu ekosistem. Ada 4 hubungan interaksi atau biasa kita disebut dengan apa, Nak? Ada yang tahu? Disebut dengan apa 4 ini? Hubungan interaksi makhluk hidup itu disebut dengan apa? Halo. Halo, hai. Disebut dengan apa? Namanya simbiosis. Simbiosis. Ada simbiosis mutualisme, parasitisme, komensalisme, dan
amensalisme. Nah, simbiosis mutualisme itu yang seperti apa? Saling menguntungkan. Saling menguntungkan. Untung-untung. Kalau parasitisme seperti apa? Untung, rugi. Untung rugi. Kalau komensalisme seperti apa? Rugi dua-duanya. Untung, Untung tidak mendapat Sama tidak mendapat apa-apa. apa? Kalau amensalisme seperti apa? Rugi. Rugi, Rugi. tidak dapat apa-apa. Nah, kita punya 4 ini. Sekarang kita akan bahas satu-satu ya. Contohnya bagaimana kita akan bahas. Nah, mutualisme. Mutualisme itu bentuk hubungan antara makhluk hidup yang saling menguntungkan satu sama lainnya. Ya. Contohnya bunga dengan kupu-kupu. Mengapa kok saling menguntungkan? Karena kupu-kupu membantu penyerbukan bunga, sedangkan bunga menyediakan nektar dan sari makanan yang dibutuhkan oleh kupu-kupu. Nah, ini ada bunga, ada kupu-kupu. Nah, maka hubungan antara kupu-kupu dan bunga saling menguntungkan karena dua-duanya mendapat keuntungan masing-masing. Ini adalah contoh simbiosis mutualisme. Sekarang, siapa yang bisa menyebutkan contoh simbiosis mutualisme yang lain selain kupu-kupu dan bunga? Yuk, siapa yang bisa? Halo, apakah kalian masih di situ anak-anak? Siapa yang bisa? Ayo, menyebutkan. Contohnya apa? Contohnya Saya coba ke M. Zalvino. M. Zalvino, diaktifkan videonya. Coba Zahra. Zahra, contohnya apa Zahra? Mutualisme yang saling menguntungkan. Bakteri Rhizobium leguminous. Bakteri Rhizobium leguminosarum dan tanaman polong-polongan. Kenapa dia saling menguntungkan? Kenapa saling menguntungkan? Bakteri leguminose itu membantu tanaman polong-polongan untuk apa sih? Untuk apa? Mengikat oksigen bebas dari udara ya. Dan sedikit kandungan nitrogen ya. Nah, mengikat oksigen bebas dari udara dan sedikit kandungan nitrogen. Nah, tanaman polong-polongan membutuhkan itu. Untuk apa dia membutuhkannya? Untuk proses apa? Untuk proses respirasinya dan juga pertumbuhannya ya. Oke, ada yang bisa membantu usaha tari lagi? Contoh dari simbiosis mutualisme? Apa yang Bakteri E. coli dalam perut manusia. ini tadi dengan polong-polongan ya. Oke. Bakteri E. coli dalam perut manusia. Siapa ini yang menjawab? Zara. Oh, Zahra lagi. Oke, boleh. Zahra lagi. Bakteri E. coli dengan usus manusia. Nah, apa? Kenapa kok menguntungkan? Karena manusia menyediakan makanan dan tempat, bakteri E. coli membantu penyerapan nutrisi.
Bakteri E. coli itu membantu pencernaan di usus manusia, ya. Kemudian manusia mendapat keuntungan, ya. Itu tadi dibantu pencernaannya, sedangkan bakteri E. coli dia mendapatkan keuntungan berupa apa? Berupa habitat atau tempat hidup. Ya, bagus sekali Mbak Zahra. Terima kasih. Selain Mbak Zahra, siapa lagi? Sama kerbau. Siapa ini yang menjawab? Aku Siapa aku itu? Uca. Uca. Uca apa Uca? Silakan. Burung sama kerbau. Apa? Burung? Sama kerbau. Burung dengan kerbau. Iya. Apa? Kenapa kok dia menguntungkan? Burungnya dapat makan kutunya kerbau. Terus kerbaunya gimana? Nggak gatel-gatel kutunya diambil. Pintar. Oke, terima kasih Uca. Nah, itu tadi tentang mutualisme. Sekarang kita lanjutkan. Nah, ini parasitisme. Sudah clear dulu ya. Oke, parasitisme. Parasitisme itu bentuk hubungan yang merugikan yang dialami oleh salah satu organisme makhluk hidup, sedangkan yang lain diuntungkan. Nah, kira-kira contohnya apa ya? Siapa yang tahu? Manusia dengan nyamuk. Siapa ini yang menjawab? Raza silakan. Manusia dengan nyamuk. Manusia dengan nyamuk. Kenapa kok dia merugikan? Soalnya nyamuk ngambil darah manusia. Terus manusianya kenapa? Gatal-gatal. Gatal-gatal. Manusianya gatal-gatal ya. Oke. Ada lagi yang mau menyebutkan contohnya yang lain? Terima kasih ya Mas Raza. Siapa yang mau menyebutkan contohnya? Parasitisme yang untung dan rugi. Jadi Zahra sudah. Uyi silakan. Uyi. Tahu Uyi? Contohnya apa Uyi? Yang satu untung, satu rugi Uyi. Uca, videonya diaktifkan. Raza tadi sudah ya. Putra mana Putra? Putra silakan Putra. Putra, punya contoh apa Putra? Loh, Putra hilang tak ini? Oh, di atas ya. Belum tahu Putra. Yang lain selain Putra boleh berpendapat contohnya apa? Parasitisme. Halo, Siapa ini yang menjawab? Cacing tanah dengan manusia. Siapa ini yang menjawab? Siapa yang menjawab? Karisa. Oh ya, Karisa silakan. Apa Karisa? Cacing pita. Cacing pita Manusia. Oke, cacing pita dengan manusia. Kenapa Karisa kok apa namanya tadi rugi? Kenapa? Manusianya itu dihisap darahnya, diinfeksi. Terus? Cacing pitanya dapat darahnya lah. Dapat darahnya. Cacing pita itu ada di ususnya hewan apa sih? Itu sih. Yang paling umum cacing pita itu ada di ususnya hewan babi. Ya, babi. Nah, kalau kita makan daging
daging babi itu dikhawatirkan akan terinfeksi cacing pita. Tapi ada juga hewan lain yang juga mengandung cacing pita. Nah, itu biasanya kalau kalian di waktu Idul Kurban gitu ya. Nah, itu hewan itu yang mau dikorbankan harus benar-benar sehat agar terhindar dari jenis-jenis cacing yang ada di dalamnya. Dan itu merugikan manusia ya. Cacing itu bukan menghisap darah, tapi lebih tepatnya adalah menyerap sari makanan. Jadi tubuh kita akan semakin kurus karena apa? Sari makanan Karena cacing pita tidak tersebut bisa mendapatkan makanan secara gratis. Karena tubuh kita tidak bisa menyerap cacing itu, menyerap sari makanan, tapi sudah diambil lebih dulu oleh cacing pita. Ya, ada lagi? Lalu dengan inangnya. Parasitisme? Lalu dengan inangnya. Lalu dengan inangnya. Oke, siapa ini tadi yang menjawab? Darah. Darah. Lalu dengan inangnya. Baik. Kenapa Mbak Zahra dengan inangnya kok parasit? Karena benalu ini memang dapat melakukan proses fotosintesis pada tumbuhan karena memiliki klorofil. Akan tetapi pada kasus ini tanaman benalu mengambil air serta mineral yang terdapat pada inangnya. Hal tersebut dikarenakan tanaman benalu tidak memiliki akar yang berada di dalam tanah untuk mengambil air serta mineral yang digunakan untuk fotosintesis. Dalam pola interaksi seperti ini tentunya tanaman benalu yang diuntungkan karena mengambil air dan mineral dari inangnya. Sedangkan inangnya akan dirugikan karena hasil serapan akarnya. Tentunya hal ini akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan bagi inangnya. Mbak Zahra itu membaca Google tak itu? Enggak. Bahasanya kok bahasa Google itu? Oke, mencoba untuk berpikir sendiri dengan bahasanya sendiri ya nak. Ini proses belajar kita semua ya. Tidak perlu takut salah, tidak apa-apa ya. Yang penting dengan bahasa sendiri. Benalu dan inangnya ya. Benalu itu dia menyerap sari makanan dari inangnya. Sehingga inangnya itu semakin kurus, lama-lama akan meninggal karena akan mati ya. Akan mati karena apa? Karena sari makanan itu tidak bisa digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuhnya sendiri, tapi lebih dahulu diserap oleh benalu. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, coba dilihat. Ini adalah contoh parasitisme. Tumbuhan benalu dengan bunga inangnya. Benalu dapat mengganggu keberlangsungan hidup inangnya, bahkan dapat mengakibatkan inangnya tersebut mati. Hal ini disebabkan karena benalu tumbuh dan berkembang dengan mengambil zat-zat makanan yang bersumber pada inangnya, sehingga tumbuhan inangnya tersebut akan kekurangan nutrisi pada pertumbuhannya. Nah, ini adalah tanaman benalunya anak-anak. Ini akar yang menempel di tumbuhan inangnya. Biasanya banyak kita jumpai di tumbuhan mangga. Banyak ya. Kalau kamu mengamati tumbuhan mangga, kok ada ada tumbuhan yang daunnya berbeda ya dengan daun mangga. Nah, itu berarti benalu. Kita bisa mengambilnya ya. Ini harus dibasmi ya. Bisa diambil, dibasmi agar pohon mangga kita tetap bisa hidup. Nah, kemudian selanjutnya komensalisme. Nah, komensalisme ini adalah bentuk hubungan antara organisme, salah satu diuntungkan, namun yang lainnya tidak dirugikan dan tidak pula. Oh, ini salah ya. Harusnya ini tidak pula diuntungkan.
tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Sudah ganti ya. Kelihatan Mike. Apa? Sudah ganti dulu biar nanti waktu usaha dasar di Google Classroom kalian nggak salah. Nanti kalian belajarnya salah. Ini ya, tidak pula diuntungkan. Jadi komensalisme itu satu untung, satu tidak untung dan tidak rugi. Nah, oke, usaha dasar screen lagi. Udah kelihatan belum kalian? Sudah ya. Oh ya. Let's show-nya. Nah, ini ya tadi kita sampai di mana sini? Bentuk hubungan antara organisme salah satu diuntungkan namun yang lainnya tidak dirugikan dan tidak pula diuntungkan ya. Jadi satu untung, satu enggak untung, enggak rugi. Terserah lo mau ada, lo mau enggak, gue sih baik-baik aja gitu mungkin ya kalau kita jadikan apa namanya komik ya. Contohnya ini anak-anak, ini yang besar adalah ikan hiu. Kemudian yang kecil-kecil, ini bukan anaknya ya. Ini adalah ikan remora. Ikan remora kecil atau ikan ramora yang menempel pada ikan hiu. Ikan remora akan selalu mengikuti dan berlindung di bawah tubuh ikan hiu sehingga ia akan mendapat keuntungan berupa perlindungan dan makanan yang berasal dari sisa-sisa makanan dari ikan hiu. Sedangkan pada pihak ikan hiu tidak mendapat kerugian dan keuntungan apapun dari perilaku ikan remora tersebut. Nah, jadi ikan remoranya itu makan sisa-sisa dari makanannya ikan hiu. Ikan hiu itu jorok ya. Kalau makan itu loh, nggak bisa bersih. Mesti ada remahan-remahannya. Nah, siapa yang kalau makan ada remahan-remahannya terus nggak dibersihkan, oh berarti kayak ikan hiu ya. Nah, kemudian sama ikan remora diambil itu remahan-remahannya ya. Nah, kemudian ikan remoranya akhirnya kenyang dapat makan gitu ya. Tapi kalau ikan hiunya apakah dia rugi karena remahannya dimakan ikan remora? Enggak. Nah, karena dia kan makannya yang besar-besar ya kan. Nah, dia enggak rugi mau ada ikan remora mau enggak. Ya mah baik-baik aja gitu ya, easy going aja. Nah, siapa yang bisa menyebutkan contohnya komensalisme yang lain? Yuk, siapa? Zarin bisa menyebutkan Zarin contohnya simbiosis komensalisme. Hubungan anggrek dengan pohon inang. Oke, lo. Saya salah klik. Anggrek dengan pohon inang. Kenapa Zarin kok itu termasuk komensalisme? Karena anggreknya dapat tempat untuk hidup, tapi nggak merugikan pohon inang. Terus pohon inangnya gimana nasibnya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terserah lo mau ada mau enggak gitu ya, hidup gue baik-baik aja gitu ya. Oke, iya anak-anak betul sekali. Anggrek dengan pohon inang. Nah, anggrek itu dia bisa melakukan fotosintesis sendiri, dia bisa masak sendiri gitu ya. Pohon inang juga sama, dia bisa masak sendiri. Tapi anggrek nggak punya tempat hidup, dia butuh nempel. Maka dia ketuk pintu ke pohon inang. Ya inang, aku nunut tidur ya, nunut tempat hidup di kamu, yo nggak apa-apa. Nah, akhirnya anggreknya nunutlah di situ. Tapi anggrek makan sendiri, masak sendiri, ya, nggak minta-minta ke pohon inang. Maka
Anggrek untung karena dia punya tempat hidup, punya habitat, sedangkan pohon inangnya nggak untung nggak rugi. Mau lo ada, mau enggak hidup gue baik-baik saja gitu ya. Selain anggrek dan pohon inang, siapa yang bisa menyebutkan lagi? Contoh yang lain apa? Udang dan timun Ikan laut. badut dan dengan anemon Ikan laut. badut dengan Siapa ini yang anemon. menjawab? Siapa ini yang menjawab? Halo? Udang dan mentimun laut, Us. Zahra, udang dan mentimun laut. Terus, Ikan badut dengan anemon laut. Kaisa, ikan badut dengan anemon laut. Kenapa Kaisa? Ikan badut dengan anemon laut. Ikan badutnya dapat apa? Anemon lautnya dapat apa? Ikan badutnya terlindung dari pemangsa. Terus, anemon lautnya. Anemon lautnya apa? Biasa aja. Biasa aja, isi going aja gitu ya. Nah, ikan badutnya dia, Bukan. ikan badutnya benar terlindung dari mangsa. Oke, ada lagi yang lain? Yang lain ada lagi? Naya, ayo Naya. Naya punya contoh apa nih? Parasitisme. Seperti anggrek dan inang, tumbuhan apa lagi yang nempel tapi dia bisa masak sendiri? Dia punya wajan sendiri, ya. Punya kompor sendiri, siapa? Tumbuhan paku, ya. Bukan paku payung, paku pinus. Tumbuhannya tapi ya. Tumbuhan jati. Tumbuhan paku dengan pohon inangnya. Nah, tumbuhan paku itu juga sama seperti anggrek. Dia bisa masak sendiri, tapi dia butuh tempat untuk nempel, untuk hidup, ya. Maka dia nempellah ke tumbuhan inang, ya. Tumbuhan inang itu tumbuhan yang ditempeli. Bisa macam-macam, bisa pohon mangga, bisa pohon jambu, ya macam-macam. Itu namanya tumbuhan inang, ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Amensalisme. Oke. Simbiosis yang keempat adalah amensalisme. Contohnya ini, pohon walnut. Satu rugi dan satu tidak mendapat apa-apa. Contohnya pohon walnut dengan tumbuhan di sekitarnya. Ini pohon walnut anak-anak ya, bukan beringin ya, pohon walnut. Nah, kenapa? Pohon walnut itu menghasilkan senyawa apa? Senyawa alelopati. Siapa ini yang jawab? Kaila. Oh, Kaila ya. Senyawa alelopati. Nah, senyawa alelopati ini dihasilkan oleh tumbuhan walnut dengan alami, ya. Karena itu di sekitar pohon walnut itu tidak ditemukan tumbuhan yang lain karena dia menghasilkan senyawa alelopati ini. Ada lagi pohon yang lain selain pohon walnut yang juga menghasilkan senyawa alelopati. Siapa yang pernah ke makam? Oh, aku. Zahra. Oke. Pernah kemana? Karisa. Oke. Putra juga pernah ke makam? Aku belum. Oh, belum ya. Kalau kalian pernah ke makam, enggak usah nyoba-nyoba ke makam ya. Kalau kalian pernah ke makam, tapi coba kalian lihat di makam itu biasanya ada tumbuhan yang berbunga. Namanya apa, Nak? Kamboja. Namanya adalah Kamboja. Kamboja yang besar ya. Tumbuhan Kamboja itu juga sama ya, dia menghasilkan senyawa alelopati juga. Kenapa? Coba kalian lihat di makam. Pernahkah ada makam yang rumput ilalangnya tinggi-tinggi? Ya. Halo. Nggak pernah. Nggak ada. Itu makam di mana itu?
Kenapa? Karena ada pohon Kamboja. Kenapa sih pohon Kamboja itu kok selalu ada di makam? Apa pohon Kamboja itu untuk pengusir setan? Oh, bukan ya. Pohon Kamboja itu sengaja ditanam di makam kan karena kalau ada pohon Kamboja, rumput itu tidak bisa tumbuh di situ. Yang namanya ilalang itu tidak bisa tumbuh. Karena itu orang-orang yang yang mau ziarah ke makam ya atau penjaga makamnya tidak perlu susah-susah untuk mencabuti ilalang ya, karena sudah ada Kambojanya. Begitu anak-anak. Jadi alasannya seperti itu ya. Nanti kalau kalian ke makam, kok di makam itu nggak pernah ada rumput tinggi-tinggi sih, ya karena itu tadi. Oke, sekarang saatnya bernalar. Lihat baik-baik. Siapkan oret-oretan kalian dan jawab dengan tepat. Di suatu ekosistem ada beberapa ekor hewan A yang suka memangsa hewan B. Sementara hewan Do menjadi mangsa hewan C. Daun sawi berlubang-lubang karena dimakan hewan Do. Pada saat tertentu, seekor hewan E mengitari tempat tersebut untuk memangsa hewan A. Hewan C juga adalah makanan favorit hewan A. Hewan B menjadi pemakan produsen. Pertanyaannya adalah, buatlah rantai makanan dari peristiwa ini. Atau jaring-jaring makanan dari peristiwa ini. Yuk, kita mulai ya. Satu-satu. Kita oncei per kalimat, kita kupas per kalimat. Nggak usah bingung duluan, aduh, sopo iki soal kok bingungi. Nggak usah takut sama soal ya. Kalau mau kupas pasti bisa. Kita kupas satu-satu. Di suatu ekosistem ada beberapa ekor hewan A. Tulis di sini, hewan A. Yang suka memangsa hewan B. Berarti hewan A-nya makan hewan B. Kan gitu ya. Hewan A makan hewan B. Yang namanya tanda panah dalam suatu rantai makanan, itu anak panahnya, ya, anak panahnya itu pasti menuju ke yang memakan. Jadi kalau A makan B itu bukan seperti ini. A makan B, bukan, salah. Tapi B-nya Makan A. yang dimakan A. Kan gitu ya? Nah, A makan B itu jadi B-nya itu yang dimakan A. Jadi anak panah itu mengarah, punyanya siapa? Anak panah itu punyanya yang memakan. Ingat-ingat ya, anak panah itu punyanya yang memakan. Jadi bukan A makan B, bukan. Tapi B dimakan A. Ya. Dipasifkan, kalimatnya dipasifkan. Apa dimakan apa. Nah. Sementara hewan Do menjadi mangsa hewan C. Berarti ada hewan Do, ada hewan C. Do itu menjadi mangsa hewan C. Berarti Do-nya dimakan C. Kan gitu ya. Do dimakan C. Nah, diingat-ingat. Anak panah itu punyanya hewan yang memakan. Do dimakan C, B dimakan A. Seperti itu ya. Kita lanjutkan. Daun sawi berlubang-lubang karena dimakan hewan Do. Berarti ada sawi dimakan Do. Nah, berarti tanda panahnya sawi dimakan Do. Do dimakan C. B dimakan A. Seperti itu ya. Oke. Kemudian pada saat tertentu, seekor hewan E
mengitari tempat tersebut untuk memangsa hewan A. Berarti di sini ada hewan E. Hewan E itu memangsa hewan A. Berarti A-nya yang dimakan E. Ya. Nah, berarti A dimakan E. Nah, jadi ada sawi dimakan do dimakan C, B dimakan A dimakan E. Oke, kita lanjutkan lagi. Hewan C juga adalah makanan favorit hewan A. C itu makanannya A, berarti C dimakan A. Nah, kita punya sawi dimakan do dimakan C dimakan A, B dimakan A dimakan E. Oke, kita lanjutkan. Hewan B menjadi pemakan produsen. Hewan B makan produsen. Produsen itu adalah tumbuhan hijau. Dalam soal ini, tumbuhan hijaunya siapa? Sawi. Daun sawi. Oke, berarti daun B itu makan daun sawi. Berarti daun sawinya dimakan B. Ya, berarti kita punya sawi dimakan do dimakan C dimakan A dimakan E. Sawi dimakan B dimakan A dimakan E. Oke, sudah tuntas. Nah, sekarang kita rapikan. Kita rapikan rantai makanan ini. Kita mulai dari apa? Yuk, tadi di awal Ustazah Tari sudah jelaskan. Rantai makanan atau jaring-jaring makanan selalu diawali dengan Produsen. produsen. Berarti diawali dengan Sawi. 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 Kita tulis dulu. Sawi. Sawi. Nah, sawi dimakan apa? Sawi dimakan do. Kita tulis di sini do. Do dimakan C. Kita tulis di sini C. C dimakan A. Kita tulis di sini A. A dimakan E. Kita tulis di sini E. Kemudian habis. Kita kembali lagi ke sawi. Selain dimakan do, sawi dimakan B. Nanti kita tulis di sini. B. B dimakan A. B dimakan A, berarti ke sini. Jangan nulis A lagi di sini, karena kita sudah punya A di sini. Ya, B dimakan A. Terus A dimakan E, sudah ada A dimakan E. Sudah, berarti jaring-jaring makanan yang kita dapatkan ini. Nah, ini adalah bentuk rapinya. Ya. Kenapa disebut jaring-jaring makanan? Kok bukan rantai makanan? Karena ada lebih dari satu rantai makanan. Cirinya adalah satu produsen ini bisa dimakan oleh beberapa konsumen. Ya. Rantai makanan yang pertama, siapa yang bisa menunjukkan rantai makanan yang pertama apa? Predator. Produsen. Nabil. Nabil, mana Nabil? Yuk Bil, tunjukkan. Rantai makanan yang pertama dari jaring-jaring makanan ini apa, Bil? Makanan produsen. Mulai Sawi. dari sawi dimakan, Hewan D. B dimakan, C dimakan, Hewan A. A dimakan, E. E. Nah, itu adalah rantai makanan yang pertama. Sekarang rantai makanan yang kedua, apa Bil? Sawi dimakan B. Dimakan. Dimakan A. Terus? A dimakan E. Ya, jadi ada berapa rantai makanan, Bil? Dalam jaring-jaring makanan ini ada berapa rantai makanan?
5. Dua. Kok 5 itu kok 2. Rantai makanan yang pertama adalah sawi, dimakan do, dimakan C, dimakan A, dimakan E. Rantai makanan yang kedua, sawi, dimakan B, dimakan A, dimakan E. Sudah itu tok ya. Yes, ada 2 rantai makanan. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, soal yang pertama. Hubungan yang terjadi seperti pada beruang yang memangsa ikan salmon sebagai makanannya disebut hubungan Komensalisme. beruang makan ikan salmon. Yang mana? Komensalisme yang B. Predasi. Ustazah, kok gak komensalisme aja? Kan beruangnya untung, dia dapat makanan. Ikan salmonnya? Gak ada. Tidak ada. Ikan salmonnya lah mati loh, nak. Iya, dimakan. Rugi Ustazah, kok gak parasitisme aja Ustazah? Bukan itu. Kalau ya dengarkan. Bedanya predasi dengan parasitisme, anak-anak. Kalau parasitisme itu nempel, paham ya? Atau dia itu apa ya maksudnya? Dia itu masih ada saling terkait satu sama lain. Beruang saling terkait ikan salmon, salmon juga saling terkait beruang. Hubungannya lebih dekat. Tetapi kalau pada beruang dan ikan salmon ini hanya sebatas predasi, yaitu beruangnya itu ya wis mencari atau memburu ikan salmon seperti itu. Ya. Jadi bukan parasitisme tapi predasi. Hati-hati ya membedakan predasi dan parasitisme. Oke, lanjut. Nah, ini. Predasi adalah hubungan antara pemangsa atau predator dan mangsanya atau prey. Prey itu mangsa. Ada yang itunya belum dihapus. Oh iya, terima kasih. Nah, predasi adalah hubungan antara pemangsa atau predator dan mangsanya atau prey. Jadi nanti kalau kalian olimpiade ketemu soal kok istilahnya nggak mangsa tapi prey, jangan bingung. Prey itu adalah mangsa yang dimakan. Ya. Hubungan ini sangat erat sebab tanpa mangsa, predator tidak dapat hidup tadi. Jadi sangat erat kalau beruang, nggak ada ikan salmon, itu beruangnya nggak bisa hidup. Tapi kalau parasit itu enggak, nak. Ya. Jadi itu bedanya predasi dengan parasit. Ya. Oke, kita lanjutkan. Soal 2. Bentuk interaksi predasi dapat digambarkan dengan simbol sebagai berikut. Yang mana? Plus 0, min plus apa plus plus? Yang mana? 0. Plus 0. Predasi. Predasi tadi berarti pemangsanya atau predatornya, ya. Predatornya itu dia kan untung ya, berarti plus ya. Terus prey-nya ini tadi kan mati ya, 0. karena dia mati berarti dia 0. Nah, berarti plus 0. Plus 0. Oke, paham ya? Kita lanjutkan. Nah, pola interaksi predasi adalah di mana satu pihak sebagai predator yang disimbolkan dengan angka plus dan pihak lainnya yang dimangsa disimbolkan dengan tanda 0. Jadi jawabannya yang 0 plus. soal 3. Perhatikan gambar berikut. Lihat nah ini gambar apa? Buaya. Terus? Burung. Burung apa ini? Burung. Siapa yang tahu namanya? Burung apa? Ini buaya. Ini burung apa? Burung.
Burung apa? Makan no. Pavlov. Pipit. Burung Ada Pavlov. burung pipit itu. Gambar di atas menunjukkan pola interaksi dalam suatu ekosistem yaitu buaya. Burung Pavlovnya ada di mulut buayanya. Taufal. Hubungannya apa? Hubungan kompetisi, Mutualisme. mutualisme, Mutualisme. hubungan Mutualisme. buayanya dapat apa? Buayanya dapat apa? Buayanya Giginya bersih. Gigi, lidah, lidahnya bersih karena sisa-sisa makanan dimakan oleh burung Pavlov. Terus burung Pavlovnya dapat apa? Mendapat Makanan. Itu gak dimakan aja burung Pavlovnya ya. Ya, nanti kalau dimakannya apa? Buaya juga punya hati Beda kali. cerita. Oke, berarti hubungannya adalah yang mutualisme. Itu nggak bisa diginiin. Oh, itu sudah ada yang bikinkan komiknya. Aku tuh nggak bisa diginiin. Kita lanjut ya. Jawaban soal 3 ini ya. Gambar tersebut menunjukkan interaksi antara buaya dengan burung Pavlov. Buaya dibersihkan kotoran sisa-sisa makanan di mulutnya oleh burung Pavlov, sedangkan burung Pavlov mendapatkan makanan dari mulut buaya. Sehingga keduanya memiliki hubungan saling menguntungkan. Jawabannya yang B. Soal 4. Pernyataan di bawah ini yang tepat dan benar adalah kita lihat yang A. Tumbuhan parasit tumbuh pada tumbuhan lain. Tidak merugikan tumbuhan yang ditumpanginya. Betul apa salah? Salah. 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 Kenapa salah? Kenapa salah? Makanan tumbuhan lain. Hah? Kenapa? Karena dia harusnya apa? Ini kan ada tidak merugikan. Harusnya Merugikan. merugikan. Ya, berarti ini salah. Oke, sekarang yang B. Tumbuhan epifit tumbuh pada tumbuhan lain dan merugikan tumbuhan yang ditumpanginya. Betul apa salah? Salah. Salah. Harusnya ini loh. Harusnya tidak merugikan. Tidak. Tidak merugikan. Tidak Harusnya tidak merugikan. Ya. Kenapa? Epifit itu adalah tumbuhan yang menempel. Nah, contohnya tumbuhan epifit itu seperti anggrek, kemudian apa tadi? Paku-pakuan ya. Tetapi apakah benalu masuk epifit? Tidak. Kenapa? Karena benalu itu merugikan. Epifit itu hanya menempel saja tanpa meminta makanan. Ya. Berarti yang B ini salah. Dan C sekarang. Tumbuhan saprofit tumbuh pada tumbuhan lain yang telah lapuk. Benar. Betul? Kenapa kok betul? Betul. Tumbuhan saprofit. Contohnya apa tumbuhan saprofit? Jamur. Contohnya adalah jamur. Nah, saprofit itu menempel, ya, tapi menempelnya di tumbuhan yang lapuk. Contohnya jamur yang ada di batu-batuan yang sudah lapuk atau di kayu yang sudah lapuk, ya. Berarti ini betul jawabannya ya. Sekarang kita lihat yang Jo. Tumbuhan benalu tergolong tumbuhan saprofit. Sudah pasti salah. Tapi harusnya apa? Parasit.
Harusnya tumbuhan benalu itu parasit. Berarti kita Parasit. kita mengenal 3 istilah baru. Ada epifit, ada saprofit, dan ada parasit. Epifit, saprofit, parasit ini sama-sama menempel, ya, sama-sama menempel di tumbuhan inang. Tapi bedanya kalau epifit itu hanya nempel saja, tanpa minta makan. Kalau saprofit itu nempelnya pada lapuk, pada benda-benda yang lapuk. Tapi kalau parasit itu nempel dan merugikan, nempel dan minta makan. Nah, bedanya 3 ini itu, ya. Oke, kita lanjutkan. Soal 5. Contoh hubungan antar 2 makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lainnya tidak diuntungkan dan tidak dirugikan adalah Komensalisme. Yo, ini loh jawabannya A, B, C, do, nggak ono komensalisme. B. Jawabannya yang mana? Nah, A apa B apa C apa do? Gak ada E loh yo. Ayo yang mana? B. Tanaman paku dan tanduk rusa dan pohon inang ini Tana. Ini jawabannya. Iya. Oke. Ini tadi berarti untung yang ditanyakan. Untung pihak lain tidak untung tidak rugi. Berarti untung dan tidak dapat apa-apa. Ya. Untung dan tidak dapat apa-apa itu adalah komensalisme. Nah, komensalisme berarti yang ini, tanaman paku, tanduk rusa, dan pohon inang. Kalau rafflesia dan pohon inang apa, Nak? Parasit. Parasit. Kenapa? Karena menempel sama meminta makanan. Kenapa? Karena rafflesia kenapa? Rafflesia itu kan bunga besar ya. Bunga besar ya. tahu. Dia punya daun apa enggak, Nak? Enggak punya. Bisa fotosintesis apa enggak? Enggak. Enggak bisa, ya. Sekarang ini tanaman tali putri dan beluntas masuk simbiosis apa? Epifit. Parasit. Kamu kalau jalan-jalan ke Pacet, nah, ke Trawas, Iya. kamu akan menjumpai banyak tali putri. Tali putri itu tanamannya merambat dan kuning-kuning. Biasanya dia ada di tanaman penitian. Nah, penitiannya lama-lama mati, tali putrinya yang banyak, yang akhirnya berkembang ya. Benalu dan pohon teh, ini apa? Tadi benalu tadi apa? Parasit. Benalu dan pohon mangga, benalu dan pohon jambu, benalu dan pohon teh sama. Pokoknya ono benalu pasti parasit ya. Oke. Kita lanjutkan. Jawabannya yang apa tadi? Soal 6. Interaction between organisms of different species so as to get benefit from each other is known as. Interaksi antara ya. Neng ke bahasa Inggris. Saudara Umi? Saya Us. Bareng-bareng Oh ya. Ya. Saya Kapan tidak 33? kurang dari 5 menit kita sudah habis ya ini ya. Iya. Waktunya ya. Oh ya. Saya izin Oke. live ya. Apa? Saya izin live dulu ya. Ya iya monggo saudara. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, saudara Umi ke kelas 6 ya. Bimbingan belajar. Interaction between organisms of different species ya. Interaksi antara organisme yang berbeda spesies yang mendapatkan keuntungan satu dengan yang lain disebut apa? Yang mana? Simbiosis. Simbiosis. Oke.
Predation itu predasi. Saprofitism itu saprofit ya. Etiolation itu bukan interaksi ya. Apa? Siapa yang tahu etiolation itu apa? Alternation. Kalau kalian nak Etiolation. punya gelas plastik, terus kamu taruh kapas, dibasahi pakai air, dikasih biji kacang hijau, kamu taruh di dalam almari. Di dalam almari tidak ada cahaya, maka biji kacang hijau itu akan tumbuh dengan cepat. Tumbuhnya itu cepat, tinggi, tapi kurus. Daunnya warnanya kuning. Nah, ini kayak kutilang ya. Apa kutilang? Tahu nggak kamu kutilang? Kurus, tinggi, cacingan. Kutilang, ya. Kurus, tinggi, cacingan. Nah, ini proses bertumbuhnya yang seperti ini itu disebut etiolasi. Jadi cepat, tinggi, kurus, kuning itu disebut dengan etiolasi. Oke? Oke. Kita lanjut. Waktunya habis ya. Sedikit lagi. Soal nomor 7. Which is not true regarding parasit? Yang mana yang tidak benar? Tidak benar itu berarti apa, Nak? Tidak benar. Salah. Salah. Putih, Ras. Salah. Not true ya. Berarti yang salah. Oke. Yang salah tentang parasit. Diingat-ingat. Yang salah tentang parasit. Yang A sekarang. They live on or inside the other organism. Mereka hidup pada atau di dalam organisme lain. Betul apa salah? Salah. Apakah parasit itu hidup di organisme yang lain? Iya. Ya, berarti betul. They derive their food from the organism on which they live. Mereka menyerap makanan dari organisme yang ditumpanginya. Betul. They are always beneficial to the other organism. Mereka selalu menguntungkan organisme yang lain. Salah. Salah. Which is a parasite. Which itu apa? Leech. Which itu apa? Lintah. Lintah adalah parasit. Betul apa salah? Lintah itu kalau ditaruh di tanganmu, Ya dia sakit ngapain? lah. Hisap lah nanti. Dia akan menghisap darahmu. Kamu untung apa rugi? Rugi. Kalau di dunia kesehatan tidak untung, tapi kalau untuk orang yang sehat, ya berarti ini betul. Nyanyi. Berarti jawabannya ini yang diminta yang not true, yang salah berarti yang C. Oke, lanjut. Belum jawab soal olimpiade jangan cepet-cepet, harus diteliti ya biar nggak salah. Soal 8. Perhatikan barang jaring-jaring makanan dan pernyataan berikut ini. Pernyataan nomor 1 adalah predator nomor 3. 2, mangsa nomor 2 adalah nomor 7. 3, ada 4 hewan yang berkompetisi memangsa nomor 8. Pernyataan berikut yang benar adalah, kita lihat satu-satu. Nomor 1 adalah predator nomor 3. Nomor 1 ini ya. Predatornya nomor 3. Nomor 3 ini. Berarti nomor 1 itu memakan nomor 3. Betul apa salah? Betul. Panah. Ada tanda panahnya enggak di sini? Salah. Ada. Kok ono tanda panahnya berarti berarti yang ada nomor 1-nya salah. Angsa nomor 2 adalah nomor 7. Loh, yang ada nomor 1-nya salah, berarti jawabannya yang
C. Coba kita buktikan. Mangsa nomor 2 adalah nomor 7. Betul. Ini nomor 2. Ada Mangsanya 4. ini nomor 7. Mangsa nomor 2. Berarti mangsa itu yang dimakan. Makanannya nomor Iya, ada 4 2 hewan. itu nomor 7. Nomor 2 itu makanannya nomor 7. Betul ya? Betul. Nomor 7 dimakan nomor 2. Berarti ini betul. Ada 4 hewan yang berkompetisi memangsa nomor 8. Nomor 8 ini. 4 hewan memangsa. Berarti 4 hewan itu memakan. Berarti Betul. nomor 8 dimakan oleh 4. 1, 2, 3, 4. Tanda panahnya ada 4. Nah, tanda panahnya ada 4 berarti dia dimakan oleh 4 organisme. Ini kayak Berarti yang berantem. ini betul. Hanya untuk mendapatkan Berarti nomor 2 dan 3 yang betul. 2 dan 3. Oke. ini berantem mana nih? Berantem. Soal 9. Gajah adalah hewan pemakan tumbuhan. Di Afrika, gajah banyak hidup di hutan akasia. Dari hutan itu, gajah memilih makanan biji selain juga daunnya. Di dalam biji akasia biasanya hidup larva dari serangga yang dalam siklus hidupnya berada dalam biji akasia. Ketika gajah makan biji akasia, biji tidak dapat dicerna. Namun enzim di dalam saluran pencernaan akan membunuh larva tersebut sehingga ketika gajah mengeluarkan feses, biji akasia dapat tumbuh dengan baik di kotoran gajah tersebut. Nah, kita lihat sekarang. Nah, tipe interaksi gajah dan biji akasia adalah, kita lihat, gajah, dia makan biji. Nah, ya, ini ya. Ketika gajah makan biji akasia, biji tidak dapat dicerna. Namun, enzim di dalam saluran pencernaan akan membunuh larva tersebut. Simbiosis mutualisme. Ketika gajah mengeluarkan feses, nah, akan membunuh larva. Gajah itu makan biji, tapi bijinya nggak bisa dicerna. Apakah gajah itu kenyang? Tidak. Tidak. Apakah gajah itu untung dengan makan biji? Tidak. Tidak. Apakah gajah itu rugi dengan makan biji? Tidak dapat apa-apa. Tidak. Tidak dapat apa-apa. 1. Tidak kenyang, tidak untung, tidak rugi. Tidak rugi. Sekarang kita lihat. Hah? Ketika gajah mengeluarkan feses, biji akasia dapat tumbuh dengan baik di kotoran gajah. Berarti akasianya, larvanya mati, dia tumbuh dengan baik. Apakah akasianya untung? Untung. Untung. Berarti tidak Untung. menyebut apa-apa dan untung. Yang mana simbiosisnya? Komensalisme. Oke. Nomor terakhir. 10. Simbiosis amensalisme dapat terjadi apabila suatu organisme mengeluarkan senyawa alelopati yang dapat menghambat pertumbuhan organisme lainnya. Benar. Salah apa salah? Benar. Benar. Oke, selesai. Thanks. Jadi anak-anak, waktu kita sudah lebih ya dari seharusnya. Nanti kalian bisa review lagi ya dari Google Classroom, dibaca lagi. Terima kasih atas perhatian kalian. Coba sekarang semuanya di depan layar. Ustazah mau foto bersama. Wah, ini
Alvaro Raihan, silakan di depan layar. Nova, diaktifkan videonya. Keisha Bima Sakti, diaktifkan videonya. Ustada foto ya, semuanya senyum. 1, 2, 3. Toeng. Satu lagi. Sekarang pakai gaya. Gayanya seperti apa ya? Enaknya kalau IPA itu gayanya gini aja, gini. Nah, lihat Ustazah Tari semua. Gayanya seperti ini. Oke, tangan kanan ya, jangan tangan kiri. Oke, sudah Ustazah foto ya. 1, sebentar. Tadi Ustazah belum simpen fotonya. Tak simpen dulu ya. Tak simpen dulu. Zoom 1. Oke. Nah, sekarang foto yang kedua. Ustazah akan foto tangannya. Tangan kanan ya. Hasbi, sudah rapi kok rambutnya, Bi. Oke, Ustazah cari dulu yang belum siap. Izati, kamu di mana, Izati? Sudah? Loh, Uca nggak ada tak Uca? Uca live. Kenapa kok live Uca? Terus ya? Siap? 1, 2, 3. Oke. Bentar. Tak simpen dulu. Zoom 2. Oke, terima kasih anak-anak. Cukup sekian dari Ustazah. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya anak hebat. Selamat belajar dan jangan lupa berdoa ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. 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 Dadah.